Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melakukan meditasi agar kita dapat menggunakan anugerah akal kita dengan sebaik-baiknya sesuai menurut kehendak Tuhan. Kita diperintahkan Tuhan untuk menggunakan akal, dan ketika kita mendengar kata akal, kita selalu mengarah kepada otak atau pikiran. Padahal akal manusia itu berlapis-lapis. Akal artinya pusat kecerdasan, di mana pusat kecerdasan yang paling rendah namanya otak. Otak menghasilkan pikiran dan ada di tubuh fisik. Otak ini terbatas dan mempunyai durasi tertentu. Memorinya terbatas. Prosesornya terbatas. Sehingga kalau hidup kita semua diletakkan segala halnya pada otak, maka otak kita akan terbebani, otak kita akan stres yang berkelanjutan menjadi depresi, dan otak kita akan overload sehingga kita menjadi stres, menjadi frustasi dan sebagainya. Sebagaimana komputer yang semuanya diletakkan di memorinya, maka semua akan overload. Tapi sekarang ada teknologi namanya cloud. Jadi, sebagaimana teknologi ini ada, maka sebagian dari kecerdasan itu, memori itu harus kita taruh di tempat yang tepat. Nah, kecerdasan yang lebih tinggi, pusat kecerdasan namanya jiwa. Jiwa ini mempunyai memori yang tidak terbatas. Dan outputnya adalah perasaan. Di jiwa juga ada pikiran, tapi pikiran yang lebih tidak terbatas. Lanjut lagi, ada pusat kecerdasan atau akal yang lebih tinggi yang namanya nurani. Nurani ini adanya di roh gitu. Dia yang mengetahui kebenaran-kebenaran yang lebih sejati. Jadi semua sifatnya spiritual itu harusnya diletakkan di nurani, bukan di otak. Karena kalau di otak nanti menjadi persepsi, jadi dogma, doktrin, jadi ilusi kadang-kadang gitu. Kalau kita taruh di nurani itu ada kebenaran. Dan ada lagi pusat kecerdasan yang dari sumber dari semua pusat kecerdasan, yaitu aku satu atau Tuhan itu sendiri. Yang juga kita bisa akses sebenarnya. Hidup itu adalah tentang menempatkan segala sesuatu di pusat kecerdasan atau akal yang sesuai. Jadi kalau kita bicara tentang bertahan hidup, atau bicara tentang hitung-hitungan sederhana, misalnya 2 tambah 2 berapa gitu, kita tidak menggunakan kecerdasan yang tinggi. Kita menggunakan kecerdasan yang rendah aja gitu, cukup. Kalau kita mau tanya, apakah saya hari ini harus pakai baju warna hitam atau warna biru, ya itu nggak perlu pakai kecerdasan yang tinggi gitu. Tapi kalau kita udah mulai bicara tentang suatu penyelesaian masalah, suatu hal yang kadang-kadang otak kita nggak sampai, kita harus menggunakan kecerdasan yang lebih tinggi. Nah, kunci untuk menggunakan kecerdasan lebih tinggi adalah santai. Jadi diri kita harus santai, otak kita santai, hati kita santai. Dan hidup yang meditatif gitu. Gitu ya, hidup meditatif, maka kita bisa menggunakan kecerdasan yang lebih tinggi. Dan ini semua harus dialami dan dilatih gitu ya. Dilatih dan dialami. Sehingga kita bisa mendapat kecerdasan yang sebelumnya tidak kita ketahui gitu misalnya. Kita tidak pernah pelajari gitu. Tapi semua itu dapat dialirkan. Kayak kata-kata yang tepat ada dialirkan terus-menerus. Oleh orang tertentu, ini disebut sebagai intuisi. Intuitive minds. Kalau kata Einstein, intuitive mind is a sacred gift from God and rational mind is faithful servant. Pikiran intuisi atau kecerdasan lebih tinggi adalah pemberian suci dari Tuhan, dan seharusnya pikiran otak rasio itu adalah pembantu yang selalu setia mengikuti. Tetapi kita hidup di dunia yang menjadikan rational mind atau kesadaran kecerdasan yang lebih rendah menjadi pemimpin daripada kesadaran lebih tinggi gitu. Jadi kita kebalik gitu. Jadi kalau ada orang yang otaknya sangat cerdas seperti Einstein saja mengatakan bahwa dia mendapatkan ini dari kecerdasan intuisi atau yang lebih tinggi, yaitu di jiwa dan di roh, maka sebaiknya kita juga
yang juga memiliki jiwa dan roh, kita menggunakan kecerdasan itu sesuai menurut tujuan penciptaannya dan sesuai menurut kamar yang sesuai. Sehingga kita bisa hidup menyelesaikan masalah dengan mudah, mendapat penyelesaian dan jalan keluar yang mudah, membuat masalah-masalah yang terlihat kompleks menjadi simpel, dan bisa membaca dan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang kebanyakan gitu. Karena dia tidak menggunakan kemampuan potensinya yang maksimal. Dia hanya menggunakan kecerdasan yang paling bawah. Itu pun seringkali kecerdasan yang paling bawah pun tidak dimanfaatkan secara optimal juga, apalagi yang lebih atas lagi. Sehingga kita tidak bisa melihat jalan keluar itu, atau berbagai macam intuisi yang seharusnya dialirkan, tidak dialami. Orang-orang seperti pencipta lagu, pelukis, dan segala macam itu, dia tidak mendapatkan hasil dari pikiran rasional. Dia mendapatkannya dari intuisi. Makanya dia harus tenang. Ketika mencipta lagu kan harus tenang. Ketika melukis harus tenang. Baru di dalam ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu, dia akan dialirkan oleh aliran Tuhan untuk mencipta lagu, melukis, menciptakan hal-hal besar dalam hidup ini. Jadi kuncinya harus santai, harus tenang, harus damai, harus di dalam kebahagiaan, kesejahteraan, dan kasih sayang yang berkelimpahan setiap saat. Baru kecerdasan itu akan dialirkan. Nah, kalau kita selalu terus-menerus di dalam keinginan, kemauan, kehendak untuk segala masalah ini cepat-cepat selesai dan segala macam, di dalam tekanan untuk mendapat jalan keluar atau mendapatkan solusi dari segala sesuatu dari kecerdasan ini, maka kecerdasan lebih tinggi nggak bisa diakses. Yang ada adalah kecerdasan otak yang mampet gitu, yang nggak ada jalan keluar gitu, kira-kira gitu. Jadi harus tenang, selalu hidup dalam ketenangan, kedamaian, kebahagiaan terus-menerus. Melepaskan semua elemen di jiwa itu, pikiran, perasaan, memori, persepsi, semua dilepaskan di dalam meditasi. Dan kalau saya sering sebut sebagai 4D itu, distance, disassociate, disconnect, dan detach, sehingga kita bisa kembali ke aku dua kita, dan di aku dua kita melebur, meluruh ke dalam Tuhan, atau disebut 3L. Dan ketika kita kemudian bisa sampai kesadaran lebih tinggi dan menggunakan kesadaran ini dengan hidup yang meditatif, maka kita akan mendapat sesuatu yang kita tidak pikirkan, tahu-tahu jalan keluarnya ada di depan kita gitu. Tahu-tahu intuisi itu diterima gitu. Tahu-tahu ada sesuatu yang orang bilang, ini pemikiran yang out of the box gitu. Karena di dalam pikiran mereka ada kotak yang membatasi. Ketika kita dapat penyelesaian yang berasal dari kesadaran lebih tinggi, dia bilang out of the box. Sebenarnya kata-kata lebih tepat, where is the box? Kotaknya itu nggak ada gitu. Semua itu dialirkan gitu. Nah, jadi kalau dibilang ini suatu meditasinya hanya dalam bentuk kesadaran seperti ini. Ada kesadaran lebih tinggi yang perlu diakses dalam keadaan hati yang tenang, pikiran tenang, damai, bahagia, dan tidak boleh ada yang menekan apapun yang membuat kita nggak bisa naik kesadaran lebih tinggi. Dan hidup harus selalu meditatif gitu. Steve Jobs waktu mau bikin perusahaan namanya Apple, dia meditasi dulu ke India gitu. Di sana dia menemukan ide tentang ada Apple gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang besar dalam kehidupan kita tuh tidak didapatkan dari pikiran rasional, tetapi didapatkan dari pikiran intuitif, yaitu kesadaran lebih tinggi. Berita buruknya adalah sedikit dari kita yang menggunakan kesadaran lebih tinggi ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga manusia-manusia yang disebut sebagai penemu, inventor, sebagai orang yang menginspirasi, dan sebagainya itu jumlahnya sedikit. Berita baiknya adalah setiap orang punya kesadaran pusat akal seperti ini gitu. Nggak ada orang yang tidak memilikinya. Jadi
Setiap orang punya tubuh, punya otak, setiap orang punya jiwa, punya memori, punya perasaan, setiap orang punya roh dan punya nurani. Dan setiap orang bisa mengakses ke Aku Satu, yaitu sumber dari semua pengetahuan ini. Jadi ini bukan hanya milik para nabi, para utusan, para orang suci dan sebagainya. Ini adalah fitrah kita untuk dapat mengalami situasi yang sama sebagaimana apa-apa yang mereka alami. Ketika kita membatasi diri kita, maka itu tidak akan terjadi. Tapi ketika kita bilang semua punya yang sama, saya pun bisa seperti itu, maka kita perlu memantaskan diri kita untuk dapat ada di dalam kondisi yang sama sebagaimana orang-orang yang bisa menggunakan kesadaran, kecerdasan yang lebih tinggi daripada sekedar otak. Ini sesuatu yang perlu dikenali, diakrabi, dicoba, dialami setiap saat. Kita perlu melatihnya setiap hari. Yang semuanya itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi hanya merupakan aliran dari sumber kecerdasan, sumber pengetahuan, sumber kesadaran yang tiada terbatas, yang sebenarnya terus-menerus mengalirkan ini semua, tetapi sedikit dari kita yang bisa mengakses dan mengalaminya. Selamat mencoba, selamat berproses, selamat mengalami. Terima kasih.